Tapi gue bilang sama dia, jangan di pinggir jalan lah ya, kalau bisa yang ada AC. Ya udah, kita main ke kafe-kafe gitu. Awalnya kita bertiga malah kita tahu di Jakarta pasti kita nggak akan keterima di kafe-kafe karena kita nggak ganteng, jelek, terus skill kita under lah. Iya. Penyesuaiannya akan berbeda banget, cuman nggak tahu ya, kayak bener tadi kata Kak Boni mungkin kayak orang yang balik ke rumahnya lagi gitu. Gue kayak orang yang bentar ya Kak, gue jalan-jalan dulu gitu. Terus gue balik lagi ke rumah, diterima dengan baik sama kakak-kakak ini, dan ternyata sedikit sih jujur penyesuaiannya karena treatmentnya Lala Huta itu nggak beda jauh dengan apa yang selama ini gue jalankan di saat gue bernyanyi gitu. Jangan kau bohongi hatimu, jelas kau ingin aku. Percuma punya tampang yang merdu bila dia tak mampu melukiskan senyummu. Izinkan ku isi hatimu, usir mendung kelabu. Percuma punya tampang yang syahdu bila dia tak mampu melukiskan senyummu. Tunggu apa lagi sayang, tinggalkanlah dirinya. Kan ku buat hari-harimu bahagia. Lalu tunggu apa lagi sayang, ku lebih baik darinya. Tak akan ada lagi tangis air mata. Oh, tunggu apa lagi sayang, tinggalkanlah dirinya. Kan ku buat hari-harimu bahagia. Lalu tunggu apa lagi sayang, ku lebih baik darinya. Tak akan ada lagi tangis air mata. Selamat datang di Office Hour. Lala Huta. Grup band yang namanya sangat unik ini ternyata berasal dari panggilan mantan pacar salah satu personil Lodes Lovers dengan nama Lala Huta Barat. Dan nama Lala Huta ini diusulkan langsung oleh Denny Sakri. Lala Huta juga menghadirkan vokalis barunya bernama Kevin Widaya yang menampilkan wajah baru dengan suara yang merdu untuk memimpin perjalanan baru mereka. So, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja yuk kita ngobrol bareng dengan Lala Huta. Here we go! Dance lover, welcome to Office Hour. Saya Tanayu, sekarang bersama Lala Huta. Suaranya di belakang. Ini di sini kita ada 2.000 penonton. 2.000 penonton, terima Lala kasih. Huta hari ini. Banget. Luar biasa ya. Ngegangguin orang-orang kerja, luar biasa. Emang itu tujuan kita di Tujuannya sini. ya? Menghibur dan mengganggu orang-orang kerja. Gimana kabarnya ke sini? Baik. Perjalanan lancar? Lumayan macet sih sebenarnya ya, lumayan macet. Tapi Terus boncengan berempat ya? enggak. Waduh, berempat. Satu ada yang miring, satu ada yang gitu, kayak sirkus gitu. Kayak ibu-ibu naik motor gitu. Rame-rame gitu. Oke, gimana Lala Huta, apa kabarnya? Sehat Baik, semua? baik, sehat. Oke. Sekarang kita mau nanya-nanya dulu nih, dimulai dari pertanyaan pertama ya. Pertanyaan paling basic, setiap kalian pasti sering banget ditanyain ini. Lala Huta tuh dari mana sih namanya? Kenapa bisa kepikiran namain band Lala Huta? Lala Huta tuh sebenarnya singkatan nama seseorang. Jadi ada nama lengkapnya, boleh kita sebut ya? Boleh kali ya? Sebut Boleh. aja. Nama lengkapnya Mantan nggak mantan? mantannya Mantannya basis dia. kita. Serius?
Serius ini? Diputusin, habis Gary itu diputusin dia. Oh wow. Jadi nama aslinya Carmela apa gitu, kita singkat jadi Lala Huta. Oh, Kan jam Carmela teman gue, Ce. ada juga namanya sama. Kayak sama deh orang. Carmela Huta Barat. Oh. Namanya Carmela Huta Barat. Oh gitu, Gak usah, serius? nggak usah penuh cinta lu. Kenapa bisa kepikiran namain dari nama mantan? Coba-coba dijawab dulu sebagai mantannya. Itu biasa Dari kan mana? kayak bercanda zaman dulu kan suka singkat-singkatin nama, singkat-singkatin apa gitu. Nah, udah aja kita sering ngecengin dia dulu, Lala Huta gitu. Oh, Terus kita lagi manggung waktu itu, kita nggak punya nama bandnya zaman dulu banget. Terus waktu itu MC-nya adalah almarhum Denny Sakri, salah satu pengamat musik Iya, saat itu. Terus dia jadi MC kan nanya ke backstage gitu, nama bandnya apa? Terus waktu itu Beno nyebut nama bandnya apa? Coconut Reds Brothers. Coconut Reds Brothers. Tikus kelapa bersaudara. Tikus kelapa bersaudara. Karena nggak ada nama. Ya Nggak gua punya disebut yang nama, asal dia aja. nyebut asal. Terus Sebut kayak asal aja. beliau kayak Oh, ini nggak terkenal nih ribet band ini. amat nih punya band kayak gini nggak Susah, terkenal susah lu. nama lu. Terus dia dengar kita lagi bercanda di backstage. Tadi aja tuh yang lu pada bercanda namanya apa Lala. Udah, itu aja. Udah, kira kita di pakai nama itu kita pakai sampai sekarang. Oh gitu. Iya. Wow. Jadi bisa ada terima kasih buat mantan dan Bang Denny Sakri ya? Oh, pasti banget. Mantannya dia kebetulan udah meninggal. Udah. Oh, neneknya. Nenek mantannya masih hidup. Mantannya hidup di pindah kota. Saking sakit hatinya pindah kota. Hampir awkward gue. Enggak, tadinya hampir meninggal juga sih. Dia Udah bisa- gitu denger lagu kalian sering diputar lagi, nama gue nih ada di sini nih. Katanya sih sering gantung tali gitu. Tapi gantung baju jemuran. Kok seneng banget kamu? Tersiksa dia seneng. udah nikah kebetulan. Oh udah nikah. Udah menikah. Oke. Tapi lo nggak jadi nggak nikah kan gara-gara nama? Enggak, kebetulan dia menikah sama ayahnya sendiri. Enggak, maksudnya ayahnya nemenin dia pas ke nikahan. Ayahnya nemenin dia. Emang Hei. dia denger loh, orangnya denger sebut nama. Si Carmela tuh panggilannya Lala. Iya. Oh, oke, jadi bener. akhirnya jadi. Dan dipilih nama itu digunakan sampai sekarang. Iya. Ya. Oke. Kalian mulai ngeband tuh awalnya gimana? Awal Lala Huta tuh mulai 2013. 2012. 2012. 2012 akhir. Ya. 2012 tadinya mainin reguler atau Ya awalnya kan cover? gue bertiga kan anak orang miskin banget nih. Terus kan kayak kita bertiga udah miskin nggak pinter lagi. Udah Jadi miskin, bego apa ya kan. apa yang bisa cepet ya? Ngamen Naikin aja. Mio lagi, naikin Cuman Mio dulu. Kenapa naikin nggak Mio. pilih pesugihan aja? nah, pesugihan juga milih tingkat kegantengan kan. Kalau lu nggak ganteng juga iblis nggak mau berteman sama lo. Jadi saat itu kita mikir agak susah, bingung juga maksudnya. Lo mau milih jalur setan kayak nggak dapet, ya udah kita mikir apa ya? Udah ngamen aja lah. Tapi gue bilang sama dia, jangan di pinggir jalan lah ya, kalau bisa yang ada AC. Ya udah kita main ke kafe-kafe gitu. Awalnya kita bertiga malah kita tahu di Jakarta pasti kita nggak akan keterima di kafe-kafe karena kita nggak ganteng, jelek, terus skill kita under lah. Iya, under. Tapi ini beneran, saat dulu tuh kita audisi ke beberapa kafe, beneran tapi Iya. dulu tuh audisi kafe-kafe tuh nggak pernah keterima. Beneran, Kita tuh beneran. bener-bener kayak ngabis udah bayar berapa aja. Akhirnya tuh kita tuh zaman dulu regulernya tuh malah di Pantai Indah Kapuk. Pantai Indah Kapuk belum sebesar sekarang tuh kita dulu reguler sana. Pertama tuh 2012. Heeh. Oh, gitu. Bogor kita. Di Bogor, iya. Pluit di mall kita main. Di Pluit malah kita pernah main di depan di food court, Iya, food ngibur orang makan gitu. Oh gitu. Kayak Kita nyari waktu itu kita mikir kayaknya kalau bersaing di Jakarta susah ya. Kita nyari yang namanya Pinggir. orang miskin ya butuh duit ya. Jadi kayak apa ya udah kita nyari tempat-tempat yang kayaknya nggak memungkinkan untuk orang tuh kan Nggak ada saingannya reguler lah. situ. Nggak ada saingannya lah. Oh tapi itu cara berpikir yang cerdas Bener. dong Tau sebenarnya. nggak, gig pertama banget kita tuh main di restoran Thailand food. Nyanyi lagu resto. bahasa Thailand. Kita tuh bener-bener Atau main. ada performance Thailand. Main yang bener-bener ada apa kolam bukan kolam apa kayak akuarium ikan yang buat digoreng gitu loh. Iya, beneran. Iya, Iya, itu di belakang Pantai kita. Kapuk. Serius. Oh iya. Serius. Tapi kalian tuh sebelumnya emang sebelum kalian reguler dan lain-lain Dia udah- petani tebu. Jualan lele, gue dulu piara lele. Ternak lele. Gue jujur ya, Gua gue nggak petani tahu nih tebu. dari tadi Gua- jawaban bener apa enggak. Gua dulu guru kursus sempoa. Gua dulu. Guru Iya, kumon ya? Guru kumon juga gua. Gitu. Dia petani tebu kan awalnya kan. Tebunya diserang sama hama. Itu dia kolaps dia. Telepon kita berdua. Wah, gua udah miskin banget. Enggak, tapi awalnya kita ketemu karena dulu kita tuh session buat beberapa artis kayak Citra Scholastika, Pasto dulu. Pasto, Regina Idol gitu. Terus
Khusus promosi aja. Tapi khusus bagian promo pas Budget promo. Iya, Begitu Jangan gua masuk event promo besar, nih. pas gitu. event gede kok kita nggak diajak ya? Ya nggak, namanya manusia kan pasti ada penuh dengan serakah, haus dan kekuasaan ya. Ya kita dulu mikir kok kita Foto kita nggak ada ya, Bun ya? Gara-gara foto kita kalau nggak diajak ada. interview kita nggak diajak, apa kita berpikir harus kita yang berada di posisi mereka, gimana Iya. cara kita buat band sendiri. Oh, oke. Tuh, awal mulai Oke, mungkin gitu ya. awal mulanya. Akhirnya kita ngeband dari kafe ke kafe. Terus di 2016 kita memutuskan coba yuk rekaman. Pertama kali tuh rekaman tuh 2016. Ya udah berjalan sampai sekarang dia rekaman, nggak berhenti. Gitu. Oke, berarti sebelumnya pendengar Lala Huta juga nggak? Hancur. Ini lo jangan bohong lo. Kita sempet main bareng sama dia. Jadi Oh, dia emang dari awal? kenalnya dulu pertama ketemu Kak Boni Oh, gitu. 2015-16 ya. Iya. Iya sekitar tahun segituan lah. Main weddingan. Main wedding ketemu Kak Boni. Terus ngobrol-ngobrol kok ternyata lagunya sukanya sama ya gitu. Nah. Jadi awalnya itu gue sendiri nggak tertarik untuk main reguler sebenarnya waktu itu. Udah pernah lah waktu zaman kuliah sempat main, terus kayak enggak, gue masuk di industri, gue pengen bikin lagu gitu. Dia kaya soalnya Waktu itu. basicnya. Enggak. Oh, Nggak usah bahas-bahas Bukan kekayaan orang, nggak kayak Pokoknya gitu. gue lulus kuliah, habis itu gue mikir kayak enggak, gue mau masuk label deh gitu. Gue mau rekaman, mau bikin lagu apa segala macam. Ketemu Lala Huta, dia main sama Kak Boni. Coba yuk main sama Lala Huta, gue punya band nih gitu. Oke, boleh Kak. Cobain pertama main satu tempat di Lucy, abis itu lama tuh main di Pau Lala Huta zaman itu. Kayak teman-teman mungkin yang pernah tahu Lala Huta zaman Pau kan gila-gila itu mereka. Senopati. Senopati. Kebetulan waktu itu gue yang ngebantuin Lala Huta di situlah gitu. Di situ akhirnya gue mikir, gila ya Lala Huta bisa segini, berarti gue bisa nih at least bikin band sendiri, bawain lagu-lagu yang gue suka sendiri. Ya udah di situ gue mulai kepercayaan diri kayak Kak, gue kayak nggak bisa bantuin Lala Huta lagi, gue harus jalan sendiri. Jalan berapa tahun kemudian, long story short, akhirnya yaudah akhir tahun lalu ketemu, gue cuma sebagai penikmat karyanya mereka aja nih selama ini, kayak semua lagunya mereka gue dengerin, tiba-tiba diajakin kayak, "Tem, lo mau nggak ikut?" "Kenapa?" Gini ngobrol. Jadi deh tahun ini akhirnya gue menjadi vokalis Lala Huta. Jadi kenal mereka udah lama banget sebenarnya. Oh, jadi artinya sempat bantuin juga, terus Sempat. cabut sendiri. Cabut, Nah, apa yang bikin lo akhirnya, kan Lala Huta udah muter-muter nih sebenarnya kan, dengan konsep vokalis sebelumnya, dengan ada beberapa vokalis kan, Ya. sempat ada yang 3 vokalis. Kenapa akhirnya kayak balik lagi lah ke ini, ke mantan yang lama sama Kevin gitu? Itu gue nggak tahu tuh Kak Boni kayak sama orang yang udah pernah ketemu sebelumnya gitu. Mungkin sebenarnya memang kemarin itu Lala Huta tuh berada di bukan konsep baru ya. Memang kita kemarin tuh ada beda visi misi memang dengan formasi yang lama. Visi misi yang mungkin berbedanya lumayan agak belok. Jadi di tengah-tengah kita memutuskan untuk tidak lanjut bekerja sama. Nah, kebetulan saat itu gue lagi berpikir kan siapa ya ini kayak balik sama mantan kali ya, kayak gitu. Dah balik sama mantan gitu. Akhirnya ngobrol sama Kevin juga setuju, mungkin gaya musik yang kita tampilin Kevin juga sama. Ya udah, akhirnya kemarin kita udah rilis, tahun ini kita udah rilis 2 single dan 1 EP. 5 lagu total. Di tahun ini? Total, iya. Ya. Itu proses pengerjaannya kapan tuh? Lumayan cepat dong, berarti dari perubahan ke yang dengan formasi yang sama Ya. Kevin sampai akhirnya udah sampai rilis EP. Lumayan kebut. Iya, ngebut banget. Kita bulan puasa 3 lagu. Bulan puasa itu rekaman tuh full tuh. Berarti membawa produktivitas ya Kevin ya? Sebenarnya agak nggak enak juga karena dia kan benar-benar puasanya padat ya. Jadi kemarin tuh cukup nggak enak juga. Jadi kita tuh selalu rekaman tuh pasti malam. Buka Malam. sampai sebelum sahur. Sampai sebelum sahur. Jadi selama bulan puasa tuh kita fokus rekaman ngejar EP mini album Alesia itu tuh yang cover-cover gitu. Nah, terus setelah bulan puasa baru kita akhirnya bisa rekaman lagi santai-santai. Akhirnya kita punya 2 lagu lagi setelah itu gitu. Bulan puasa tuh yang mungkin saat itu lumayan menyelamatkan kita karena banyak waktu kosong kan. Lalu tadi juga nggak banyak main. Iya, karena bulan puasa udah ya. kita tinggal ngecek jadwal Kevin buat rekaman aja sih sebenarnya saat itu gitu. Oh, terus kalau buat Kevin sendiri gimana sih lo akhirnya kayak penyesuaian lagi nggak sama Lala Huta setelah sempat bareng terus? Gue kira awalnya akan banyak penyesuaian ya. Awalnya mungkin karena gue sebelumnya dari 2018 tuh solo kan, nggak pernah ngeband kayak gue di saat gue solo gue bikin band lah, maksudnya kayak gue punya dedicated bandnya orang yang personal. Cuma treatmentnya berbeda kan, kayak di saat solo lo mungkin bisa egois lah kayak oke gue mau lagunya ini konsepnya kayak gini gitu. Gue kira di saat gue akan masuk band lagi penyesuaiannya akan berbeda banget, cuman nggak tahu ya, kayak bener tadi kata Kak Boni mungkin
kayak orang yang balik ke rumahnya lagi gitu. Gue kayak orang yang, bentar ya kak, gue jalan-jalan dulu gitu. Terus gue balik lagi ke rumah, diterima dengan baik sama kakak-kakak ini, dan ternyata sedikit sih jujur penyesuaiannya karena treatmentnya Lala Huta itu nggak beda jauh dengan apa yang selama ini gue jalankan di saat gue bernyanyi gitu. Oh, apa yang lo ngerasa sama? Apa kayak nggak terlalu beda jauh? Apa ya? Mereka membiarkan gue bisa berekspresi kayak, oke, Tem, walaupun ini lo bukan menjadi seorang solois, tapi lo kan jadi frontman, maksudnya kayak lo akan ada di depan kan sebagai lead vokalis kan. Ya udah, lo boleh melakukan gila lo di panggung. Jadi itu yang bikin gampang kali ya. Jadi gue di saat gue di depan gue mau lompat-lompat, ya mereka juga support dengan mereka juga heboh juga. Gitu. Iya, jadi kayak nyobain manggung pertama, gue udah kayak shit bisa nggak ya? Dipecat nih jangan-jangan nih. Baru probation udah kayak nggak cocok gitu. Cuma ternyata di saat ngerjain lagu, di saat kita proses workshop, kita rekaman apa segala macam gitu, gue merasa diterima aja, merasa diterima, pendapat gue dihargai, terus patokan-patokan yang menurut gue kayak kak boleh nggak kalau diginiin gitu buat mereka didengarkan gitu, walaupun gue personil baru, cuman tidak dianggap kayak lo kan nggak ngerti apa-apa, nggak kayak gitu. Jadi kayak ya udah penyesuaiannya sedikit sih sejujurnya. Kalian tipenya kalau nih, karena aku penasaran nih, kalau misalnya solois kan udah pasti kayak ya dia lebih banyak mengerahkan seluruh kepalanya buat, nah ini kalau buat satu album gitu, buat musiknya. Tapi kalau misalnya satu band gini, apalagi kan maksudnya lo dari tadinya sempat solo juga, terus Lala Huta juga dengan format yang sebelumnya, dengan konsep musik yang sebelumnya ini, dengan kalau kalian sendiri sekarang bagaimana cara kalian menciptakan format musik yang sekarang buat EP yang sekarang? Kayak workshopnya kayak gimana sih gitu? Nulis lagu dulu, jamming kah atau gimana biasanya? Oh enggak nulis lagu sih. Apa enggak jamming juga? Biasanya Kita tuh lebih ini ya. lempar ide sih kak sebenarnya sekarang ya. Maksudnya kalau dari point of view gue sebagai member baru mungkin karena kita manggungnya juga alhamdulillah lumayan banyak ya. Jadi intensitas ketemunya per minggu tuh at least ada 2-3 kali lah kita ketemu gitu. Jadi lempar-lemparan idenya sering terjadi on the spot aja gitu. Misalkan kayak lagu ini keren deh gitu. Kayak ini bisa bikin kayak gini deh gitu. Jadi di saat pengerjaan di dalam studionya tuh udah ngalir aja. Mungkin ya, karena kita sering ketemu, jadi kayak gue pun di grup gue lumayan sering bacot gitu. Gue bilang Kak Boni, Kak ini gue mau ngirim ini, itu kirimnya lempar ke grup gitu. Atau Kak Boni, coba kulik lagu ini. Akhirnya kita menemukan kayak selama ide yang ada di otak lo bisa lempar ke anak-anaknya, maksudnya ke member, pasti akan menjadi sesuatu. Dan ternyata ya terbukti di tahun ini ada aja jalannya gitu. Maksudnya Lala Huta dengan formasi yang sekarang, gue ngerasa kayak kita cukup produktif kok untuk rekaman, untuk kita bikin konten, untuk kita dapetin panggung-panggung yang baru gitu. Karena buat gue jujur, gue seumur hidup gue pengen banget bisa main di Java Jazz gitu. Dari kecil gue udah kesana dari tahun 2004, 2005 mungkin. Tiba-tiba ya jawabannya terbukti di saat gue masuk Lala Huta gitu. Masuk Lala Huta pertama, panggung gue pertama itu Java Jazz. Nangis nggak lo? Nangis. Gue bilang sama Kak Boni kok, Kak. Gue terima kasih sama kalian, sama Lala Huta karena mungkin kalau gue gue tidak berani ngambil resiko untuk gue jadi band karena kan jadi pertanyaan orang kan ngapain lo solois lo ngeband lagi gitu. Tapi buat gue bukan itu aimnya, buat gue selama pesan musik gue bisa disampaikan, mau itu dari gue sebagai solois atau sebagai band, gue mau tetap main musik. Dan ternyata ya kakak-kakak inilah yang support gue gitu. Makanya gue sama mereka kayak ya gue udah put all myself kayak oke, nih badan jiwa raga gue taruh di sini, gue titipkan karir musik gue bersama kalian. Jadi inilah akhirnya Lala Huta berjalan sekarang, kita produktifnya karena itu sebenarnya. Nice. Biasa Lala Huta. Mantap, ini cocok. Nah, kalau misalnya dari Beno, Alen sama Boni sendiri, menurut kalian apa sih kekuatan dari Kevin yang ngasih pengaruh buat Lala Huta yang sekarang? Ngasih pengaruh yang cukup besar. Satu-satu dong, nanti gantian siapa duluan? Boleh. Mungkin sih kekuatannya warna vokal yang kita suka banget, terus akhirnya kita jadi lumayan bisa explore enaknya si Kevin sekarang. Menurut aku kita bisa explore mau R&B bisa, kita mau pop bisa, mau menjadi rock juga bisa. Karena aku ngerasa ngejajal vokalnya dia bisa jauh lebih lebar dibanding mungkin yang kemarin pas kita bertiga. Mereka tuh bertiga tapi suaranya satu bentuk yang hampir mirip gitu. Jadi mungkin saat itu eranya si Lala Huta tuh musiknya lebih kayak gambarnya segini nih. Nah sekarang tuh Lala Huta jadi bisa mengeksplor banget gitu.
Makanya kalau dengerin yang EP kita kemarin, yang ini jazzy tunes banget, yang satu jazz R&B, yang satu tiba-tiba jadi rock banget. Jadi mungkin itu yang mungkin kesempatan yang sangat seru lagi dengan adanya Kevin sekarang tuh, kita nge-explore musiknya juga jadi bisa lebih muter lebih lebar Jadi gitu. lebih eksploratif lah ya. Iya. Kalau yang lain gimana? Kalau gue lebih ke presentnya aja sih, presentnya. Akhirnya gue ngerasain ngeband sama sosok yang bener, ini vokalis nih gitu. Kayak oh ya ini vokalis. Oh, iya, Ada rasa itu. Iya. Setelah sekian Stage lama present-nya gitu iya, ya? stage presence-nya kayak oh ya ini dia vokalis nih. Kalau gimana? Dia nggak tahu apa-apa ya. Hampir sama sih sama dia, cuma memang perbedaannya adalah pada saat kita live juga itu ada ada pengaruh besarnya juga, karena Kevin aksi panggungnya juga jauh lebih bagus. Menurut saya ya, jauh lebih bagus dari vokalis sebelumnya. Oh, gitu. Lu ngebandingin berarti? Enggak, lu Itu ngebandingin. kalahin yang berarti ngomong nih. bukan gue. parah banget. Kabun kalahin. Parah banget nih orang nih. Emang Yang lu lain nggak tuh dia nggak suka main dulu nggak kayak gini. support. Lu nggak suka main dulu ya? support ini. Nggak nyaman, jadi selalu bilang dia atau gue yang cabut gitu. Iya. Tapi gue bilang, ya lu aja bang jadi petani tebu. Di tebu balik. Lagi laku tebu. Tetap petani tebu ya, karena buka di mall-mall banyak sekarang. Enak banget. Dia kayak nggak suka main dulu ya? Lu nggak suka ya? Main dulu lu nggak suka ya? Mas siapa sih? Oh, petani tebu mas. Oh petani tebu. Nggak suka sama petani. Nggak suka. Sampingannya main musik kebetulan. Tapi harus cobain tebu pakai lemon. Tapi sumpah, cobain tebu pakai lemon enak banget. Enak banget. Jadi gimana antara memisahkan sebagai petani tebu? Bukan. Kita juga ada tulisan gitu. Wah ini si Papa nih mas ini. Kita sebut Ayo, nama Bang Papa. Gue. Kalau misalnya dari Kevin sendiri, apa yang lo rasain pengaruh dari kakak-kakak Lala Huta ini ke lo